untuk mengisi kelas fisika listrik dan magnet ya 4 kali. Jadi kelas besar saya akan mengisi sebanyak 4 kali, dan kebetulan 3 dari 4 materi yang akan disajikan itu berkaitan dengan magnet ya. Lalu satu sub kajian itu berkaitan dengan gelombang elektromagnetik. Suara saya sudah masuk belum? Masuk, Pak. Sudah ya? Masuk, Pak. Oke, jadi saya melanjutkan ya dari materi yang mungkin sudah disampaikan sebelumnya oleh Pak Ferdi ya. Di mana minggu ini kita akan membahas mengenai magnet ya. Utamanya kita fokus ke medan magnet. Mungkin kalian sebelumnya sudah mendapatkan mata pelajaran terkait dengan magnet. Ya, di sini saya akan melanjutkan terkait dengan medan magnet ya. Secara mungkin kita bahas lebih detail ya. Nah, mungkin sebelumnya kalian sudah mendapatkan ya informasi atau pelajaran terkait dengan medan listrik ya. Medan listrik sebelumnya mungkin di fisika listrik magnet, ataupun mungkin di mata kuliah rangkaian listrik, ataupun yang lain gitu ya. Ataupun mungkin sebelumnya di SMA. Di mana medan listrik itu dihasilkan oleh muatan listrik ya. Nah, dengan analogi yang sama, kita juga bisa berpikir ya, kalau kita misalkan eh, menggunakan magnet gitu ya, dengan magnet, sehingga dengan menggunakan magnet itu kita bisa menarik suatu benda yang logam itu ya, sehingga tertarik oleh magnetnya. Nah, maka kalau misalkan medan listrik itu dihasilkan oleh suatu muatan listrik, maka kita juga berhipotesis ya, dari observasi yang kita lihat, bahwa ada medan magnet yang dihasilkan oleh muatan magnetik ya. Di mana muatan magnetik ini atau medan magnetik ini memang ada sedikit perbedaan ya. Mungkin kalian sudah bisa ya membayangkannya. Kalau misalkan medan listrik itu dihasilkan oleh muatan listrik, di mana uh, partikel yang bermuatan positif itu menuju ke partikel yang bermuatan negatif gitu ya, dari positif ke negatif. Nah, di medan magnet juga kurang lebih seperti itu ya, mirip-mirip gitu ya. Tapi memang ada sedikit perbedaan ya. Kalau misalkan di muatan listrik itu tidak perlu dua kutub ya, tapi kalau di medan magnet kita membutuhkan dua kutub ya. Yang pertama kutub utara, kutub selatan. Jadi selalu medan magnet itu ada semacam yang kita namakan dua kutub ya, atau kutub ya, kutub magnet ya. Dimana kalau misalkan satu kutub, dua kutub yang sama itu dari suatu benda yang memiliki sifat magnet itu didekatkan, maka dia akan menolak ya, menolak satu sama lain gitu ya. Tapi kalau misalkan kutub yang berlawanan didekatkan, maka dia akan tarik menarik. Nah, medan magnet inilah yang kita akan coba diskusikan ya. Mengapa penting ya? Karena eh, kita sebagai ilmuwan gitu ya, ingin mempelajari bagaimana sih sebetulnya cara kerja magnet ya dalam memberikan suatu gaya gitu ya, sehingga nantinya kalian akan mendapatkan ya rumusan-rumusan gitu ya, ataupun hukum-hukum yang berlaku, ataupun teori-teori yang berlaku terkait dengan medan magnet ya. Nah, mungkin kalian mungkin sudah paham ya, atau mungkin sudah mengetahui bahwa magnet itu, medan magnet bisa dihasilkan kurang lebih dua cara gitu ya. Misalkan menggunakan suatu partikel bermuatan listrik yang bergerak, misalkan seperti arus dalam kawat. Mungkin kalian sudah pelajari ya, untuk membuat suatu bahan yang bersifat atau membuat bahan elektromagnetik.
di mana arusnya itu bisa menghasilkan medan magnet. Nah, ini aplikasinya misalkan di komputer ya, komputer ataupun misalkan di pengolahan limbah besi ya, misalkan untuk mengangkat eh, benda-benda yang logam gitu ya, sehingga memudahkan untuk di recycle ataupun diolah kembali seperti itu ya. Lalu cara yang berikutnya, memang benda itu memang memiliki medan magnet intrinsik ya. Misalkan eh, apa namanya, batu magnet ya, batu magnet yang mungkin kalian apa namanya, yang kalian gunakan sebagai misalkan di kulkas itu ya, ada magnet-magnet gitu ya, yang dia mengandung bahan magnetik sebetulnya ya. Dia umumnya memiliki senyawa Fe2O3 gitu ya, semacam itu, magnetik ya, yang batu magnet ya, yang biasa digunakan. Dan itu memang dia memiliki medan magnet intrinsik ya. Jadi dia memang dari sananya sudah memiliki um, apa namanya, bisa menghasilkan medan magnet ya. Karena dia bisa dihasilkan melalui elektron ya. Mungkin kalian sudah membahasnya di kimia ya, dimana kalau misalkan ada ada elektron, ada atom atau ada material yang dia memiliki uh, elektron yang tidak berpasangan, maka dia kecenderungannya untuk bisa menghasilkan medan magnet atau dia bersifat magnetik gitu ya. Nah, lalu dari beberapa eksperimen gitu ya, oleh beberapa ilmuwan, mungkin dalam kurun waktu yang cukup lama gitu ya, maka kita perlu mengambil definisi yang sudah dicetuskan oleh ilmuwan tersebut ya, terkait dengan medan magnetnya. Nah, di mana di sini kita akan mempelajari itu, dan sekaligus juga kita akan mendiskusikan bagaimana medan magnet yang diciptakan itu mengerahkan gaya magnet ya, yang akan bekerja pada suatu benda, suatu objek tertentu gitu ya. Nah, di sini medan magnet itu biasanya dituliskan dengan huruf B ya. Dan medan magnet adalah merupakan suatu vektor ya. Mana mungkin kalian sudah dapatkan sebelumnya, besaran vektor itu adalah besaran yang memiliki arah dan juga magnitudo atau besar ya. Sehingga di sini, karena medan magnet itu adalah suatu besaran vektor, maka dia tidak hanya memiliki besaran, tapi kita juga harus memperhatikan arahnya gitu ya. Mungkin sedikit bisa ya. Misalkan ada magnet gitu ya, mana ini kutub utara, ini kutub selatan gitu ya. Lalu dia akan mengeluarkan medan magnet gitu ya, yang bentuknya seperti ini ya, dari semacam loop gitu ya. Loop gitu ya. Nah, maka kalau misalkan ada suatu benda yang sifatnya paramagnetik ataupun yang bersifat ferromagnetik ataupun logam gitu ya, maka kalau dia didekatkan di medan magnet ini, maka dia akan mengalami gaya tarik menarik atau gaya tolak menolak ya, tergantung dari apakah eh, benda itu memiliki kutub yang sama dengan medan magnetnya. Nah, di sini kita definisikan adalah medan magnet adalah suatu daerah gitu ya, suatu daerah yang memang dia bisa mengerahkan gaya magnet ya, sehingga ada gaya magnet yang bekerja pada suatu benda gitu ya. Nah, ketika medan magnet ini mengerahkan gaya pada
suatu objek gitu ya, maka di sini kita perlu uh, memahami atau menganalisis bagaimana gaya itu bekerja gitu ya pada objek tersebut, ataupun bagaimana kita menghitung ya suatu gaya magnet yang bekerja pada suatu objek yang berada di dalam medan magnet. Nah, dalam hal ini ada rumusan ya, suatu formula gitu ya, yang digunakan untuk memahami bagaimana gaya magnet itu bekerja pada suatu objek ya. Nah, di mana di sini rumusnya adalah gaya magnet ya, di sini disimbolkan dengan F ya, dan dia memiliki subskrip B ya, di mana maksudnya ini adalah gaya magnet ya, gaya magnet yang dikerahkan oleh medan magnet, di mana gaya magnet ini juga merupakan suatu vektor ya, di mana FB itu adalah Q muatan dikalikan V kecepatan dikalikan silang dengan medan magnet P ya. Nah, ini adalah formula ataupun hubungan yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana gaya magnet itu bekerja ya di suatu medan magnet ya, pada suatu partikel bermuatan ya. Nah, rumus ini didapatkan dari secara eksperimental ya, di mana di sini saintis itu menggunakan suatu setup eksperimental gitu ya, yang di mana di sini partikel yang bermuatan ya, elektron gitu ya ataupun lainnya, itu ditempatkan pada suatu medan magnet ya. Di mana dengan beberapa eksperimen dapatkanlah perumusan ya. Di mana di sini gaya magnet yaitu selalu ya proporsional ya dengan muatan dari suatu partikel atau Q ya di sini. Kita gunakan Q di sini karena kita menggunakan uh, muatan elektron ya. Lalu yang kedua, gaya magnet pada muatan atau partikel bermuatan negatif itu berkebalikan dengan gaya ya pada partikel yang bermuatan positif yang bergerak pada arah yang sama. Jadi kalau misalkan ada partikel yang bermuatan positif dan bermuatan negatif ya, proton ataupun elektron gitu ya, maka gaya magnet yang bekerja itu arahnya berkebalikan. Lalu berikutnya adalah gaya magnet juga sebanding ya dengan magnitudo dari eh, besarnya atau dari medan magnet ya, magnitudo dari medan magnet yaitu B ya, dan itu sebanding ya. Nah, ini adalah formula yang biasa digunakan untuk mempelajari atau memahami seberapa besar gaya magnet atau bagaimana gaya magnet bekerja pada suatu objek, pada suatu medan magnet. Dan karena perkalian apa namanya ini melibatkan perkalian silang ya, perkalian vektor silang, maka kita juga bisa menuliskannya dengan rumus alternatif ya, di mana gaya magnet FB itu sama dengan Q ya dikalikan V dikalikan B sin theta ya, di mana theta di sini pi ya, sin pi ataupun theta ya, di mana theta atau pi di sini ya dalam slide adalah sudut yang dibentuk antara kecepatan dan medan magnet. Ini karena kita menggunakan perkalian silang ya, perkalian silang sehingga kita menggunakan sin theta.
Saya hapus dulu. Nah, karena gaya magnet itu merupakan suatu vektor, ya maka dia juga sama dengan medan magnet. Dia perlu kita tentukan ya arahnya, tidak cuma magnitudonya, ya tidak cuma besarannya, tapi arahnya juga kita perlu tentukan. Nah, untuk menentukan arah gaya magnet, kita bisa menggunakan aturan tangan kanan ya. Mana di sini kita lihat di dalam slide ya, di mana eh, partikel yang bermuatan itu menuju ke arah tertentu dengan kecepatan tertentu ya. Di mana di sini arah kecepatan itu ditujukan oleh jari jemari kita ya. Sedangkan telapak tangan kita itu menunjukkan arah dari medan magnet ya. Nah, untuk mendapatkan arah dari gaya magnet, maka kita mengalihkan kecepatan ke medan magnet ya, sehingga kita mendapatkan perkalian silang vektor ya antara kecepatan dan medan magnet. Di sini kita bisa menggerakkan tangan kita ya, tangan jemari kita untuk mengalihkan kecepatan. Kita gerakkan jari jemari kita ke arah medan magnet. Nah, itu untuk mendapatkan arah dari gaya magnet. Nah, kalau misalkan partikelnya itu bermuatan positif, maka kita bisa menggunakan kaidah tangan kanan ya untuk menunjukkan partikel yang bermuatan positif. Tapi kalau misalkan partikelnya bermuatan negatif, maka arahnya berkebalikan dengan telunjuk ya. Jadi jempol maksudnya jempol itu menunjukkan arah gaya magnet ya untuk partikel bermuatan positif. Tetapi kalau misalkan partikelnya bermuatan negatif, maka dia berkebalikan dengan eh, arah dari jempol kita. Seperti itu ya. Lalu gaya magnet tidak pernah memiliki komponen yang sejajar dengan kecepatan ya. Yang dimana ini artinya adalah gaya magnet tidak dapat mengubah kecepatan partikel ya. Yang berarti juga tidak dapat mengubah energi kinetik partikel ya. Jadi gaya magnet hanya dapat mengubah arah kecepatannya dan juga arah lintasan geraknya. Jadi bukan untuk mengubah kecepatan partikel ataupun energi kinetik, tapi hanya mengubah arah kecepatannya saja. Lalu untuk satuan yang digunakan ya dalam perhitungan, baik itu untuk medan magnet ya, ataupun gaya magnet, kalau gaya magnet sudah ya didapatkan di fisika dasar ya. Untuk medan magnet biasanya digunakan satuan 1 Tesla gitu ya, 1 T ya, T kapital, yang setara dengan Newton per Coulomb meter per second. Di mana di sini 1 Coulomb per detik itu adalah sama dengan 1 ampere. Ya. Maka kita juga bisa menuliskan 1 Tesla dengan 1 Newton per ampere meter. Lalu satuan lain yang digunakan itu Gauss ya, di mana 1 Tesla itu sama dengan 10 pangkat 4 Gauss. Nah, ini satuan yang digunakan untuk menggambarkan medan magnet. Nah, berdasarkan persamaan tadi ya, F sama dengan Q dikalikan V dikalikan B, ya, maka di sini eh, kalau misalkan kita tadi menggambarkan ya, bagaimana garis-garis medan magnetik itu ya, kita gambarkan ya dari kutub utara ke kutub selatan, maka pengaruh gaya ya yang dikerahkan pada suatu objek di dekat medan magnet itu semakin besar ya, atau semakin rapat ya medan magnetnya dibandingkan kalau misalkan dia jauh dari garis-garis medan magnet seperti itu. Nah, ini adalah garis-garis medan magnet ya yang tadi mungkin saya sudah apa namanya sudah saya sedikit tuliskan ya. Di mana di sini kutub
garis medan magnet itu biasanya digambarkan oleh garis seperti loop ya, dari kutub utara ke kutub selatan. Ya, walaupun sebetulnya tidak terlalu apa ya, kita hanya menamakan kutub utara saja dan kutub selatan. Tapi intinya kita gunakan konvensi ya, di mana loop itu, garis medan magnet itu dari kutub utara ke kutub selatan. Ya secara konvensi ya, bukan secara real ya, secara physically atau secara fisik real ya. Tapi itu secara konvensi. Nah, di sini kita bisa lihat garis-garis medan magnet pada suatu objek ya. Di mana di sini kita menggunakan magnet yang berbentuk silinder gitu ya. Di mana di sini ada serbuk besi di sini. Ya. Di sini kita bisa lihat bahwa eh, besi-besi yang ada di ujung-ujung magnet ini seakan-akan seperti apa ya, seperti menyebar gitu ya. Nah, inilah yang apa namanya, yang kita bayangkan sebagai garis-garis medan magnet ya, yang dia muncul dari satu kutub ke kutub lainnya. Baik, terkait dengan contoh soal, ini ada contoh soal yang mungkin terkait dengan medan magnet ya, di mana di sini ada suatu medan magnetik yang seragam ya, dengan magnitudo 1,2 militesla diarahkan tegak lurus ke atas ya, di seluruh ruang laboratorium. Di sini ada suatu partikel proton ya, yang bermuatan, yang memiliki energi kinetik 5,3 mega elektron volt gitu ya, memasuki ruangan yang bergerak secara horizontal dari selatan ke utara. Nah, di sini kita diminta untuk menghitung gaya defleksi magnetik yang bekerja pada proton saat memasuki ruang. Ya. Di mana di sini massa proton itu sama dengan 1,67 ya, kali 10 pangkat minus 27 kilogram. Di sini kita bisa menggunakan rumus ya, yang tadi apa namanya, yang tadi saya sudah sampaikan ya, untuk menghitung gaya magnet yang bekerja ya. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini adalah satuan-satuannya ya. Satuan-satuannya harus kalian apa namanya, harus kalian ubah, samakan apa satuannya, sehingga tidak mengalami kesalahan dalam suatu perhitungan. Ini masih relatif mudah ya untuk apa namanya, soal yang tipe-tipenya seperti ini ya. Silahkan nanti coba dikerjakan ya, bagaimana eh, kita bisa mendapatkan besaran gaya magnet yang bekerja ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Di sini kasusnya berbeda ya, di mana di sini kita ingin mempelajari ya, bagaimana suatu medan magnet itu mengerahkan gaya magnet yang bekerja pada suatu kawat yang berarus. Ya, di mana di sini kawat yang berarus ini berarti adalah suatu konduktor gitu ya, yang di mana dia bisa kita deskripsikan sebagai sekumpulan elektron yang sedang bergerak gitu ya. Nah, di sini ketika ada suatu kawat yang kita berikan arus gitu ya, maka kita ingin mengetahui pengaruh gaya magnet yang bekerja pada kawat berarus tersebut ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ketika medan magnet diberikan pada suatu eh, kawat yang berarus, di sini ada pembelokan ya. Ada pembelokan baik itu ke kiri ataupun ke kanan ya. Tapi kalau misalkan kawatnya tidak kita berikan arus, maka tidak ada pembelokan ketika kita berikan medan magnet. Nah, di sini dari observasi secara eksperimental, maka dirumuskanlah beberapa
dicetuskan beberapa teori gitu ya yang digunakan untuk menjelaskan fenomena ini ya. Fenomena yang terjadi ketika ada gaya magnet yang bekerja pada kawat yang dialiri oleh arus listrik gitu ya. Nah, untuk memahami bagaimana pengaruh gaya magnet pada kawat yang berarus, sebelumnya kita perlu menggunakan suatu konvensi ya untuk arah medan magnet ya. Jadi untuk arah medan magnet kita menggunakan konvensi ya, di mana arah medan magnet ini kita gambarkan dengan simbol titik-titik seperti ini, yang dimaksudkan adalah medan magnet ini mengarah ke arah kita gitu, atau mendekati kita atau menjauhi suatu bidang atau menjauhi suatu bidang atau mengarah ke kita ya, atau ke arah kita atau menjauhi bidang ya. Jadi mengarah kepada kita. Ini yang simbol titik-titik seperti ini. Nah, kalau medan magnet yang simbolnya adalah silang-silang seperti ini ya, artinya arah medan magnet itu menuju bidang gitu, atau menjauhi kita. Nah, itu adalah konvensi yang digunakan untuk memudahkan dalam suatu perhitungan ya, yang melibatkan medan magnet pada suatu kawat berarus ataupun lainnya gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kalau misalkan kasusnya itu melibatkan kawat berarus, maka persamaan sebelumnya yang kita gunakan untuk menghitung besar gaya magnet yang bekerja pada suatu objek, suatu partikel bermuatan ya, maka di sini kita perlu merevisinya gitu ya. Mana kita perlu mempertimbangkan jumlah elektron atau berapa banyak gitu elektron yang bisa dipengaruhi. Nah, karena ini melibatkan suatu luasan gitu ya, dan juga panjang dari suatu kawat, ya, maka kita perlu mengalihkan muatan dengan luas area dan juga panjang kawat ya. Sehingga di sini kita dapatkan uh, suatu rumus yang baru ya, alternatif ya, di mana ini kasusnya pada kawat yang berarus ya, yang dia memiliki panjang tertentu dan juga memiliki luasan tertentu. Atau kita bisa menggunakan rumus FB sama dengan arus dikalikan L dikalikan B. Ini alternatif ya untuk kasus di mana melibatkan melibatkan suatu kawat yang berarus ya. Nah, ini kalau misalkan secara detail gitu ya, kita perjelas ya kawat-kawat yang ini yang sebelah kanan ini adalah uh, zoom dari suatu kawat ya, di mana di sini kawat itu bisa bermuatan positif ataupun negatif ya, tergantung ya. Di dalam kasus ini partikelnya bermuatan positif ya, di mana dia memiliki kecepatan tertentu yang bergerak dari kiri ke kanan gitu ya, dan dia melalui suatu daerah gitu ya dengan luas tertentu ya, dan juga panjang kawat tertentu ya. Sini medan magnetnya adalah mengarah ke dalam ya, atau menjauhi kita gitu ya. Nah, di sini kita bisa gunakan aturan tangan kanan tadi ya untuk menentukan gaya magnet yang bekerja pada partikel yang bermuatan ini ya. Kalau misalkan tangan jemari kita itu mengarah ke kanan gitu ya, lalu telapak kanannya itu menjauhi kita gitu ya, maka di sini kita bisa lihat bahwa arah gaya magnet itu menuju ke atas ya, menuju ke atas, tapi ini untuk bermuatan
positif ya. Kalau dia partikelnya bermuatan negatif, maka dia menuju ke arah sebaliknya ya. Nah, oleh karena itu di sini pada gambar ini kita bisa lihat ketika arusnya itu arahnya berbeda, maka ketika diberikan magnet dia bergesernya berbeda karena dia mengikuti arah gaya magnet ya yang bekerja pada kawat yang berarus. Nah, untuk kawat yang apa namanya yang melengkung gitu ya, maka di sini kita bisa lihat ya kasusnya pada gambar sebelah kiri ya. Ini ada suatu kawat gitu ya yang melengkung ya, tadi tidak lurus ya, tapi dia melengkung seperti ini ya. Maka di sini ketika kita berikan suatu medan magnet ya, gaya magnet pada kawat berarus yang melengkung ini ya dalam suatu medan magnet yang uniform atau seragam itu sama dengan gaya magnet pada kawat yang lurus ya yang menghubungkan kedua ujungnya gitu ya. Jadi kalau misalkan ada kawat yang melengkung seperti ini maka gaya magnet yang bekerja itu sama dengan kawat lurus ya yang menghubungkan ujung yang satu sini ujungnya A ya ke ujung yang lain ya B. Jadi gaya magnet yang bekerja pada kawat yang lurus ini sama dengan gaya magnet yang ada pada uh, yang bekerja pada kawat yang melengkung seperti ini. Tapi kita perlu menghubungkan ujung yang satu ke ujung yang lain. Dari kasus yang lain, sini kawatnya berbentuk simpal atau loop ya. Di mana di sini ada arus yang mengalir gitu ya, diberikan satu medan magnet. Maka di sini gaya magnetik total pada kawat loop seperti ini atau simpal itu adalah nol. Ini untuk kasus yang simpal ya, yang loop. Lalu berikutnya eh, ada kasus di mana kita ingin mempelajari gerak partikel bermuatan dalam medan magnet yang seragam. Ya. Sini apa namanya eh, kita menggunakan gaya sentripetal ya untuk bisa menghitung atau mengkalkulasi seberapa sih gaya magnet yang bekerja pada suatu partikel yang dia itu bergerak dengan lintasan yang melingkar gitu ya. Seperti misalkan uh, elektron yang mengorbit gitu ya. Jadi dia kita asumsikan ya dia mengorbit melingkar gitu, orbitnya lingkaran. Maka di sini kita bisa gunakan hukum Newton ya yang melibatkan juga gaya sentripetal ya untuk merumuskan ya suatu formula yang kita gunakan untuk menghitung ya gaya magnet yang bekerja pada suatu partikel yang dia bergerak secara melingkar. Nah, di sini kita bisa menggunakan Newton ya, sigma F sama dengan ma. Mana di sini gaya magnet yang bekerja pada suatu partikel bermuatan itu adalah Q dikalikan V dikalikan B ya, di mana dia setara dengan mv kuadrat per r ya. Di sini menggunakan percepatan sentripetal. Di sini kita bisa menghitung radius ya radius eh, apa namanya lintasan melingkar yang dilalui oleh partikel yang bermuatan. Ketika dia dihadapkan oleh suatu medan magnet. Bisa di-mute ya. Yang lain di unmute ya, karena berisik. Aurelio di unmute ya. Nah, di sini kita dapatkan bagaimana kita mendapatkan radius ya, radius dari suatu apa namanya lintasan ya, lintasan yang dilalui oleh partikel bermuatan ya. Di mana kita bisa dapatkan
Rumusnya adalah M dikalikan V dibagi Q dikalikan medan magnet. Lalu selain itu ya, kita juga bisa mendapatkan kecepatan sudut ya, omega ya, di mana omega itu sama dengan V dibagi R ya, jari-jari, itu sama dengan Q dikalikan medan magnet dibagi dengan massa. Ini untuk mendapatkan kecepatan sudut ya dari suatu partikel yang bermuatan. Lalu kita juga bisa mendapatkan periode ya T, karena di sini dia memang apa namanya, kita bisa mendapatkan informasi mengenai waktu yang dibutuhkan partikel bermuatan ya untuk menyelesaikan satu putaran ya, karena dia apa namanya, karena partikel ini bergerak secara melingkar ya. Jadi kita bisa mendapatkan informasi mengenai periodenya atau waktu yang digunakan untuk menempuh satu putaran ya. Di sini kita bisa menggunakan rumus 2VR dibagi V ya, atau setara dengan 2V dibagi omega, atau sama dengan 2V dikalikan massa dibagi dengan Q dikalikan B. Di sini biasanya kecepatan sudut ini apa namanya, dan juga periode ya, ini bisa digunakan dalam suatu instrumen ya. Nanti kita akan bahas sedikit terkait dengan aplikasi aplikasi medan magnet ya, atau aplikasi dari magnet ya. Kalau ada pertanyaan, saya persilahkan ya. Lalu eh, kalau misalkan ada kasus di mana ada kawat yang berarus dan dia itu merupakan suatu simpal yang seperti ini ya, loop yang bentuknya kotak seperti ini gitu ya. Maka walaupun tadi gaya magnetiknya nol, tapi ada torsi yang bekerja ya. Torsi yang bekerja pada eh, kasus yang seperti ini ketika diberikan suatu medan magnet ya. Nanti kita akan sedikit bahas ya terkait dengan apa namanya, eh, torsi ini ya, torsi pada suatu loop ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa pada gambar yang A, ketika ada medan magnet yang diberikan, gitu ya, pada suatu kawat berarus dengan bentuk simpal kotak seperti ini ya. Di sini kita bisa mengidentifikasikan 4 daerah, gitu ya. Daerah yang atas satu ya, daerah yang kedua yang sebelah kiri, lalu yang bagian bawah itu 3 ya, lalu bagian yang sebelah kanan itu 4. Jadi ada 4 daerah yang kita identifikasikan ya. Di mana di sini kita bisa lihat gaya yang bekerja ya pada bagian 1 dan 3 ya, di sini gaya magnet yang bekerja pada bagian 1 dan 3, karena dia paralel dengan medan magnet, maka tidak ada gaya magnet yang bekerja ya untuk daerah 1 dan daerah 3. Nah, sehingga di sini hanya pada daerah 2 dan 4 di mana kawat itu tegak lurus dengan medan magnet, maka dia ada gaya yang bekerja pada daerah tersebut ya. Nah, gaya yang bekerja pada daerah 2 dan 4 itu menghasilkan torsi ya, yang dimana eh, dia cenderung untuk memutar si kawat loop ini ke arah searah jarum jam ya, searah jarum jam. Nah, di sini kita bisa lihat ya, apa namanya, di gambar sebelah kanannya ya. Ini adalah tampilan dari samping ya, daerah yang eh, 2 dan 4 ya. Jadi kalau kita lihat dari samping gitu ya,
Mana di sini pada daerah 2 gitu ya, gaya magnetnya itu ke atas gitu ya, mengarah ke atas. Lalu pada daerah 4 gaya magnetnya bekerja ke bawah gitu ya. Maka di sini dia cenderung untuk memutar secara searah jarum jam. Jadi dia menghasilkan torsi gitu ya. Sehingga ini sering digunakan ya untuk apa namanya aplikasinya itu pada motor listrik gitu ya, untuk memutar suatu apa namanya kawat ya, simpel ya, kawat yang berbentuk simpal ya. Ketika kita memberikan suatu medan magnet pada kawat loop yang berarus yang bentuknya seperti ini. Nah, hasil torsi maksimum ini hanya berlaku ketika medan magnet sejajar dengan bidang loop ya. Lalu kita bisa menggunakan rumus ini ya untuk menghitung ya torsi maksimum ya, di mana eh, gaya magnet pada daerah 2 dan 4 itu sama dengan I dikalikan A dikalikan medan magnet ya, B kapital ya. Sini A adalah jarak dari eh, bawah ke atas ya, atau tingginya gitu ya. A itu adalah tingginya, B itu adalah lebar lebar dari kawat loop ini ya. Di sini eh, kita perlu memodifikasinya karena di sini apa namanya untuk menghitung torsi kita perlu memperhatikan menggunakan apa namanya titik pusat ya. Di mana titik pusatnya adalah O di sini ya, di mana dia merupakan setengah dari eh, panjang atau lebar dari kawat ya. Sehingga di sini kita dapatkan torsi maksimum adalah arus dikalikan luas dikalikan medan magnet. Lalu arah rotasi adalah searah jarum jam jika dilihat dari sisi yang ini ya. Tapi kalau misalkan arah arusnya dibalik, ya, maka arah gaya juga akan terbalik. Dan juga rotasinya akan berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi kita perlu memperhatikan ya, bagaimana kalau arusnya itu arahnya dibalik. Jadi kita menggunakan sama ya, aturan tangan kanan ya, untuk mengetahui arah dari gaya ya, sehingga nanti kita bisa memprediksi arah putarannya itu kemana. Sama si Arif tukar kata nyolong roti, tapi ya siswa ini gak kapok. Yang lain di unmute ya. Itu nah selanjutnya kasusnya adalah di sini berbeda dengan yang tadi ya. Jadi di sini ada kasus di mana eh, dia membentuk suatu sudut ya, membentuk suatu sudut ya. Di sini membentuk suatu sudut ya antara kawat ya. Tadi kawat yang tadi dia membentuk suatu sudut. Nah, sehingga untuk menghitung magnitudo torsi total ya terhadap titik O, titik sumbunya ini perlu ada modifikasi ya. Karena dia membentuk suatu sudut ya. Kalau tadi kan sudutnya ini ya tidak membentuk suatu sudut ya. Jadi dia sejajar dengan sumbu ya. Tapi di sini ada sudut yang dibentuk ya, theta di sini, sehingga kita perlu mencari nilai pada bagian horizontal yang ini ya. Dan di sini kita dapatkan ya berdasarkan Pitagoras gitu ya. Kita dapatkan B per 2 sin theta. Sehingga di sini kita modifikasi kalau dia membentuk suatu sudut seperti itu ya, jika medan magnet membentuk sudut theta terhadap vektor A, sini vektor A ya. Vektor A adalah
vektor yang digunakan untuk menunjuk arah dari suatu bidang ya. Nah, kalau dia membentuk suatu sudut ya antara medan magnet dan vektor A ya, maka eh, kita gunakan formula yang baru ya. Jadi torsi yang digunakan adalah I dikalikan A dikalikan B sin theta ya. Di mana di sini A adalah luas area. Nah, di sini dari rumus ini kalau misalkan tetanya 90 gitu ya, maka torsinya maksimum ya. Tapi kalau misalkan theta yang dibentuk sejajar gitu ya, maka dia bernilai nol ya torsinya ya. Nah, ini ketika kita membicarakan suatu torsi ya. Jadi kita gunakan ekspresi arus dikalikan luas dikalikan uh, medan magnet. Untuk menentukan arah vektor luas ya, kita juga bisa menggunakan uh, aturan tangan kanan ya. Aturan tangan kanan juga sama ya. Tapi dia apa namanya? Dia menunjuk kayak semacam gaya normal gitu ya. Kalau misalkan kita ada bidang gitu ya, itu gaya normalnya itu sama ya, ke arah menyesuaikan dengan bidang tersebut. Nah, lalu dalam suatu torsi yang ini ya, persamaan ini ada yang kita namakan momen magnetik ya atau momen dipol ya, yaitu I dikalikan A ya. Ini adalah momen magnetik ya. Di mana di sini momen magnetik ini memiliki satuan uh, A dikalikan meter persegi ya, ampere meter persegi. Jadi itu adalah momen magnetik ya, yang juga menggambarkan bagaimana si kawat ini memiliki kecenderungan untuk berputar gitu ya, atau berotasi seperti itu ya. Nah, kalau misalkan kawatnya itu yang digunakan banyak gitu ya, maka kita perlu mengalihkan eh, torsi atau momen magnetik ya dengan jumlah kawat yang digunakan gitu ya. Kalau misalkan kawatnya lebih dari satu ya. Jadi kalau misalkan ada kawat lagi gitu ya, misalkan di sini kawatnya gitu ya, kawatnya banyak, maka kita kalikan dengan jumlah kawat. Nah, ini adalah torsi ya, terkait dengan torsi ya pada loop berarus dalam suatu medan magnet yang seragam. Jadi walaupun tadi ya gaya magnetik totalnya itu nol, tapi dia medan magnet bisa memberikan torsi ya, atau dia bisa menggerakkan kawat itu untuk berputar ya. Dan kita bisa menganalisis seberapa besar ya torsi sekaligus juga gaya yang bekerja pada suatu kawat. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi setelah ini kita bahas suatu aplikasi ya terkait dengan bagaimana sih medan magnet itu dan apa namanya dan arus itu digunakan itu ya, fenomena yang kita observasi ya, kita observasi ketika ada suatu kawat berarus diberikan medan magnet, maka eh, ada gaya magnet yang bekerja pada partikel tersebut atau pada objek tersebut ya. Kita bisa apa namanya
bisa menggunakan fenomena yang kita sudah jelaskan tadi untuk membuat suatu alat ya ataupun suatu metode ya yang tentunya sangat berguna ya. Nah, salah satunya adalah efek Hall ya. Jadi tadi saya sudah sampaikan sedikit ya terkait dengan bagaimana ketika ada suatu kawat gitu ya yang dia diberikan arus lalu dia diberikan suatu medan magnet ya. Maka ada gaya magnet yang bekerja pada suatu kawat sehingga dia dibelokkan. Nah, gaya magnet yang bekerja pada kawat itu juga dipengaruhi tadi ya oleh arah dari partikel yang bermuatan tadi ya dan juga lain-lainnya. Nah, efek Hall ini merupakan suatu fenomena gitu ya yang didapatkan ketika mengamati bagaimana eh, kawat gitu ya atau suatu konduktor itu seperti belok gitu ya, seperti belok ya. Ketika ada medan magnet yang diberikan. Nah, ini pertama kali ditemukan oleh ilmuwan yang namanya Hall ya, sama. Ya, makanya dia dinamakan efek Hall. Nah, efek Hall ini muncul akibat adanya pembelokan partikel pembawa muatan ke salah satu sisi kawat ya. Nah, sehingga konsekuensinya efek Hall ini dapat memberikan suatu informasi mengenai tanda muatan pembawa partikel itu ya. Apakah dia positif ataupun dia bermuatan negatif ya. Efek Hall juga bisa digunakan untuk mengetahui besaran medan magnet. Di sini kita bisa lihat ya, kalau misalkan apa namanya partikelnya bermuatan negatif gitu ya, maka dia cenderung untuk menuju ke atas gitu ya, ke arah kawat, ke arah bagian kawat yang atas. Sehingga kalau misalkan kita cek dengan voltmeter gitu ya, kita bisa mengetahui oh partikelnya ini ternyata bermuatan negatif gitu ya. Kalau dia bermuatan positif juga sama ya. Jadi kawat yang atas ini akan bermuatan positif ya karena dia cenderung untuk apa namanya uh, mengarah ke arah atas ya. Jadi kita bisa menentukan ya menggunakan kaidah tangan kanan ya, untuk apa namanya untuk mengetahui tanda partikel yang ada pada suatu konduktor, suatu objek. Ya. Di sini ada medan listrik yang juga diberikan. Nanti kita akan bahas di aplikasi selanjutnya. Nah, di dalam efek Hall gitu ya, tadi ada medan magnet ya dan juga medan listrik ya. Kenapa di sini kita perlu menggunakan medan listrik? Karena eh, kita perlu menyeimbangkan ya apa namanya gaya yang dihasilkan oleh medan magnet apa namanya medan magnet yang dihasilkan diseimbangkan dengan medan listrik yang dihasilkan karena arahnya berlawanan gitu ya karena arahnya berlawanan sehingga kita perlu menyeimbangkan sehingga partikel yang bermuatan itu bisa tembus gitu ya bisa tembus jadi dia tidak terbelokkan. Nah, untuk mendapatkan eh, untuk meyakinkan apakah partikel itu berada dalam keadaan setimbang atau dia bisa melalui ya, dia tidak dibelokkan gitu ya dia bisa tembus itu ya tidak dibelokkan maka perlu kita set up satu kondisi ya. Di mana di sini
gaya magnet sama dengan gaya listrik, gitu ya. Di sini kita dapatkan kondisinya adalah E sama dengan V dikalikan B. Nah, ini apa namanya, medan listrik ya, medan medan listrik itu harus sama dengan kecepatan suatu partikel bermuatan dikalikan dengan medan magnetnya. Nah, di mana di sini kalau misalkan D itu adalah lebar dari konduktornya, maka kita bisa menghitung tegangan hal yang diberikan, yaitu delta VH sama dengan EH dikalikan T ya, atau sama dengan kecepatan dikalikan D dikalikan dengan medan magnet. Nah, ini adalah tegangan hal. Dan untuk mencari kecepatan dari suatu partikel, kita bisa menggunakan formula ini ya. Lalu kita juga bisa menggunakan rumus yang lain untuk mendapatkan tegangan hal ya, yaitu harus dikalikan medan magnet dikalikan dengan lebar konduktor bagi dengan jumlah muatan ya, dikalikan dengan eh, luas luas area ya, luas area. Atau bisa juga kita gunakan formula yang lain ya. Di sini kita gunakan apa namanya, rumus yang lain ya. Kalau misalkan eh, kita ingin mengetahui voltasi ya, atau tegangan hal, tegangan hal, atau ingin kita menggunakan ingin kita mengetahui koefisien hal. Di sini eh, N itu adalah densitas ya, densitas ya. Lalu Q adalah muatan ya. Jadi N ini adalah densitasnya, Q adalah muatannya. Dan di sini kita bisa mendapatkan RH ya, yaitu koefisien Hall ya. Di sini kita gunakan koefisien Hall untuk mendapatkan tegangan Hall. Kalau misalkan yang diketahui bukan kecepatan suatu partikel dan medan magnet ya, dan juga konduktor. Jadi kalau misalkan ada yang apa namanya kasus apa namanya informasi yang lain, kita bisa gunakan rumus yang ini. Tapi kalau misalkan kita sudah mendapatkan kecepatan partikelnya, maka kita tinggal gunakan rumus yang ini. Tapi kalau misalkan yang diketahui adalah koefisien Hall, ya maka kita bisa gunakan rumus yang ini ya, untuk mendapatkan tegangan Hall. Ya. Jadi efek Hall ini atau misalkan fenomena yang diobservasi oleh Hall, ya, itu dia tidak hanya memberikan informasi mengenai tanda ya, bagaimana apa partikel, apa muatan partikel pembawa ya dari suatu konduktor, tapi juga kita bisa mencari ya uh, densitasnya ya maupun itu tegangannya ya. Jadi banyak informasi yang kita bisa dapatkan ya untuk jika kita melakukan eksperimen terkait dengan efek Hall. Ya. Nah, terkait dengan aplikasi ya di medan magnet ya yang berhubungan dengan medan magnet, pertama ya, salah satunya adalah penemuan elektron ya. Mungkin kita sudah bahas di kimia ya, pelajaran kimia ya. Mana di sini ilmuwan J.J. Thomson ya, Cambridge University, dialah yang pertama kali mengidentifikasi adanya uh, partikel yang lebih kecil dari atom ya, yang dinamakan elektron, di mana partikelnya adalah bermuatan negatif ya. Nah, dia menggunakan medan magnet dan juga medan listrik ya dalam suatu eksperimennya gitu ya. Nanti kita akan lihat mungkin lebih lebih apa namanya lebih jelasnya saya akan gunakan video ya. Jadi saya akan share.
bagaimana J.J. Thomson menggunakan tabung vakum ya, yang di dalamnya itu diberikan suatu apa ya, istilahnya kita berikan cahaya ya, kita panaskan gitu ya, sehingga dia memancarkan suatu cahaya gitu ya. Lalu diberikan suatu uh, medan magnet dan medan listrik ya. Di sini kita bisa memastikan partikel yang dibelokkan atau cahaya yang dibelokkan itu dia bermuatan negatif ya. Nanti kita mungkin akan lihat ya bagaimana J.J. Thomson itu merancang eksperimennya. Lalu aplikasi yang lain ini adalah uh, velocity selector ya, atau pemilihan kecepatan ya. Tadi saya sudah sampaikan di efek Hall ya, di sini di efek Hall ya, di sini efek Hall ya, di mana uh, kita ingin memilih partikel berdasarkan kecepatannya ya. Jadi kita ingin memilih uh, mana kecepatan apa berapa besar, seberapa cepat partikel yang tidak dibelokkan oleh medan listrik ataupun medan magnet ya. Sehingga di sini uh, kita namakan namanya velocity selector ya. Nah, aplikasinya ini banyak digunakan di suatu instrumen ya. Nanti kita akan lanjut ya di aplikasi selanjutnya. Tapi intinya di sini kita bisa memilih ya kecepatan ya dari suatu partikel bermuatan ya, yang tidak dibelokkan oleh medan listrik ataupun medan magnet ya. Di sini misalkan ya pada gambar ini ada suatu sumber ya, sumber elektron gitu atau partikel bermuatan ya. Lalu dia dijalankan ya, digerakkan gitu ya melalui suatu medan magnet yang eh, menjauhi kita arahnya. Lalu ada medan listrik ya dari atas ke bawah gitu ya. Dan partikel itu bergerak dari kiri ke kanan ya. Nah, maka partikel yang bermuatan ini akan dipengaruhi oleh gaya magnet dan juga gaya listrik ya. Maka untuk mendapatkan suatu keseimbangan sehingga dia tidak dibelokkan, jadi partikelnya itu tembus gitu ya, berhasil dilalui gitu ya, berhasil melalui ini. Maka perlu di setup satu kondisi yaitu kecepatan sama dengan medan listrik dibagi dengan medan magnet ya. Nah, ketika kedua gaya ini seimbang, maka partikel itu dapat bergerak dalam garis horizontal melalui medan-medan magnet dan juga medan-medan listrik. Ya. Jadi dia tembus, bergerak. Jadi dia tidak dibelokkan. Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya kita bisa menggunakan pemilihan selektor ini tadi ya, dalam hal efek Hall gitu ya, dalam kasus efek Hall ini ya. Jadi kita bisa mengetahui apa namanya, kalau misalkan kita tidak ingin partikelnya itu melalui, kita belokkan, maka kita set up ya supaya dia bergerak ke atas ya atau dibelokkan gitu ya. Tapi kalau misalkan kita ingin melalui apa namanya seperti pada eksperimen yang dilaksanakan oleh J.J. Thomson gitu ya, maka di sini kita perlu men-setup ya supaya partikelnya itu tembus ya. Dia tidak dibelokkan oleh medan listrik ataupun medan magnet sehingga kita bisa mendapatkan informasi mengenai muatan dari suatu cahaya yang tadi dihasilkan oleh eksperimen yang dilakukan oleh J.J. Thomson. Nah, ini salah satu aplikasinya pada pemilihan kecepatan atau velocity selector ya. Dan satu lagi juga ada yaitu spektrometer massa ya. Nah, ini lanjutan dari velocity selector tadi ya, jadi kecepatan cahaya ya, pemilihan kecepatan. Tapi di sini ada medan magnet lainnya ya. Di sini ada medan magnet lainnya dan juga ada semacam detektor gitu ya. Nah, ini gunanya adalah untuk mengetahui ya uh,
sampel mana apa namanya mengetahui berat massa atau massa dari suatu unsur ya. Jadi apakah suatu misalkan kita ingin mengidentifikasi suatu zat yang tidak kita ketahui ya, kita bisa menggunakan spektrometer massa ini ya untuk uh, diketahui massanya gitu ya. Nah, ini salah satu aplikasinya. Jadi sampel atau zat yang kita tidak ketahui tadi ya, molekul-molekul tadi gitu ya. Lalu kita ionisasi ya dengan menggunakan elektron beam ya, sehingga ataupun medan listrik ataupun metode lainnya sehingga dia menghasilkan partikel yang mengion itu bermuatan ya. Nah, lalu dia apa namanya diberikan suatu velocity selector gitu ya, ditembuskan. Nah, ketika dia berhasil melalui velocity selector ini, ya, medan pemilihan kecepatan ini, maka si partikel yang bermuatan tadi diberikan medan magnet, ya, medan magnet yang kedua ya, yang dia mengarah ke menjauhi kita. Ya. Nah, ketika partikel yang bermuatan tadi diberikan medan magnet yang kedua di suatu lokasi yang berbeda, gitu ya, maka partikel yang bermuatan tadi akan dibelokkan ya karena tadi ya kalau yang di velocity selector itu ada medan listrik dan medan magnet ya. Di sini hanya ada medan magnet ya. Sehingga ketika ada partikel yang bermuatan itu ditempatkan pada suatu medan magnet, maka ada gaya magnet yang bekerja. Ya, gaya magnet yang bekerja tadi itu membelokkan si partikel yang bermuatan tadi. Nah, di sini kita bisa mendeteksi seberapa eh, apa jarak beloknya gitu ya. Nah, dari sini kita bisa mengetahui masanya. Nah, ini kalau misalkan kita apa namanya berbicara tentang aplikasi ya dari uh, medan magnet ya. Aplikasi yang lain adalah siklotron ya. Siklotron ini adalah suatu alat yang digunakan untuk mempercepat partikel yang bermuatan ya. Nah, ini biasanya untuk dalam kasus fisika eksperimental ya, fisika nuklir gitu ya atau fisika yang fisika inti ya, yang biasanya berhubungan dengan elektron ya, atom ataupun yang material yang apa materi yang lebih kecil gitu ya daripada atom ya. Nanti kita akan lihat ya mungkin apa namanya uh, aplikasinya. Nah, siklotron ini apa namanya dapat digunakan untuk peralatan medis ataupun peralatan uh, canggih lainnya yang berkaitan dengan instrumentasi karakterisasi dari suatu material ya. Jadi tadi ya, jadi fungsi siklotron ini adalah untuk mempercepat suatu partikel bermuatan. Nah, partikel yang bermuatan tadi bisa kita gunakan untuk menghasilkan energi yang sangat besar ya. Untuk ya misalkan nuklir ataupun di bidang medis ataupun lain-lain. Ya, jadi ini apa namanya salah satu aplikasinya. Nah, mungkin nanti saya akan berikan ya, saya akan mungkin akan berikan linknya, ya. Saya akan berikan link YouTube-nya ya. Jadi saya akan oke ya, mungkin saya akan bagikan ya. Share di sini. Nah, video yang pertama ini mengenai ini ya, apa tadi apa J.J. Thomson ya. Bagaimana dia menemukan elektron ya dengan menggunakan prinsip tadi ya medan magnet ya diberikan pada suatu partikel yang bermuatan gitu ya. Kita play.
Oke, baik. Tadi sudah bisa dilihat ya videonya. Jadi eksperimen yang dirancang oleh J.J. Thomson itu adalah suatu eksperimen yang eh, meyakinkan atau memberikan bukti yang valid eh, keberadaan suatu elektron ya. Jadi dia menggunakan vakum tube tadi ya, yang dihubungkan dengan elektroda, diberikan voltasi ya, lalu terbentuk suatu sinar tadi ya, suatu sinar yang dinamakan sinar katode ya. Sinar katode tadi diberikan suatu medan listrik dan medan magnet ya, sehingga di situ terjadi suatu pembelokan ya. Jadi sebetulnya percobaan yang dilakukan oleh J.J. Thomson itu merupakan pengembangan dari percobaan sebelumnya yang dilakukan oleh ilmuwan yang lainnya. Jadi hanya saja pada saat J.J. Thomson dia memastikan karena dia menggunakan medan listrik dan medan magnet ya, dan dia menghitung rasio ya, massa rasio tadi ya, dari partikel yang dibelokkan tadi ya, sinar katode yang merupakan partikel yang bermuatan negatif atau elektron ya. Nah, berikutnya sebentar ya. Berikutnya spektrometer massa ya, supaya lebih detail ya, apa namanya, bisa mendapatkan gambaran lebih jelas ya.
Oh, videonya salah itu. Tapi ya nggak apa-apa, ini buat aplikasi ya. Jadi aplikasi dari bagaimana kita bisa apa namanya mempelajari eh, perilaku dari partikel yang bermuatan yang ketika kita berikan medan magnet ya, medan listrik, maka di sini kita bisa menggunakan apa namanya eh, menciptakan suatu instrumen ya, mass spektrometer ya, spektrometer massa gitu ya, yang bisa digunakan apa yang bisa diciptakan ya berdasarkan fenomena yang kita diskusikan hari ini ya. Tapi itu tadi videonya agak salah ya. Itu bukan yang itu harusnya. Salah, saya salah salah ini, salah berikan link videonya. Saya salah milih videonya. Nah, harus yang ini ya. Jadi saya coba ini aja ya. Saya coba kirimkan di ruang chat aja ya. Saya kirimkan videonya yang di apa namanya yang ya ini sebetulnya video yang ini lebih menjelaskan apa yang tadi saya tampilkan di slide ya. Kalau yang video yang tadi yang baru saja diputar itu eh, aplikasinya sebetulnya aplikasi lebihnya, tapi dia lebih ke karakterisasi kimia ya, molekul kimia, masa molekul. Ya, tapi kurang lebih mirip-mirip ya, kurang lebih mirip-mirip ya. Lalu satu lagi ada siklotron tadi ya. Saya akan tampilkan ya, tapi saya nggak akan putarkan secara full ya. Bisa kalian lihat sendiri karena ini agak panjang. Tapi intinya saya ingin menampilkan se, apa bentuk dari siklotron itu seperti apa ya.
Bisa percepat ya ke bagian magnetnya. Oke, jadi itu tadi ya. Kira-kira eh, kalian sudah bisa mendapatkan gambaran mengenai bentuk dari siklotron ya. Dimana tadi ya siklotron itu adalah suatu alat gitu ya yang bisa digunakan untuk mempercepat uh, atau mengakselerasi suatu partikel ya yang bermuatan dengan menggunakan medan magnet ya. Tadi magnetnya diletakkan di atas dan di bawah gitu ya. Nanti di situ ada partikelnya yang bermuatan disusun sedemikian rupa ya sehingga partikel yang bermuatan ketika berada dalam alat siklotron tadi ya dia akan berputar-putar seperti itu ya berputar sehingga dia akan eh, namanya eh, dia akan berputar melingkar gitu ya lalu ketika nanti diberikan medan listrik dia akan eh, dipercepat gitu ya bergerak partikel yang bermuatan tadi akan dipercepat sehingga eh, partikelnya mendapatkan eh, tambahan energi sehingga kecepatannya meningkat. Ya. Kurang lebih seperti itu untuk siklotron ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan hari ini. Jadi pada pertemuan minggu ini kalian sudah bisa diharapkan memahami ya bagaimana medan magnet gitu ya. Bagaimana medan magnet itu berkontribusi terhadap gaya magnet yang bekerja pada suatu objek gitu ya. Dan kalian diharapkan sudah bisa menghitung berapa besar gaya magnet yang bekerja pada suatu objek atau suatu partikel bermuatan ya tergantung dari kasusnya ya kasusnya kalau misalkan kasusnya itu objeknya adalah suatu partikel ya yang bermuatan yang seperti elektron atau proton atau yang lain maka ya kita gunakan formula yang F sama dengan Q dikalikan V dikalikan B ya. Tapi kalau misalkan ada kasusnya yang lain gitu ya, di mana kita ingin uh, melihat pengaruh dari medan magnet terhadap kawat yang berarus gitu ya. Maka kita gunakan rumus F dikalikan I dikalikan L dikalikan B ya. Dan
kasus-kasus lainnya misalkan tadi ya, yang terkait dengan kawat yang bentuknya loop ya, lalu torsi yang dihasilkan dari suatu kawat loop ya, dan juga momen magnetik ya. Ketika kawat yang loop tadi itu walaupun gaya magnetik totalnya nol, tapi dia bisa memberikan torsi ya, berputar gitu ya. Dan aplikasi-aplikasi terkait dengan apa namanya bagaimana partikel yang bermuatan itu dibelokkan ya oleh medan magnet dan juga medan listrik ya, sehingga banyak alat yang atau metode atau instrumen yang bisa diciptakan ya berdasarkan fenomena perilaku partikel yang bermuatan yang diberikan oleh medan magnet ataupun medan listrik. Tadi aplikasinya salah satunya penemuan elektron tadi ya, pemilihan kecepatan, spektrometer massa ya untuk mengetahui massa molekul ya. Lalu akselerator partikel ya, cyclotron ya, yang bisa digunakan untuk dalam ilmu fisika inti, fisika nuklir ya, menghasilkan suatu beam ya, sinar yang memiliki kecepatan dan energi yang sangat tinggi sehingga bisa kita gunakan untuk misalkan di apa namanya radioterapi semacam itu ya, atau di bidang medis ya, ataupun fisika nuklir ya, atau fisika inti ya. Oke, sebelum kita tutup ada pertanyaan. Untuk absensi, saya sebetulnya ada satu lagi, ya, semacam kuis, bukan semacam kuis ya, semacam kuis tapi nggak dinilai, tapi pemahaman ya, latihan soal ya, semacam pemahaman. Nah, mungkin ini akan saya gunakan ya untuk absensi ya. Bentar ya, saya akan bagikan linknya. Jadi absensinya kalian mengerjakan soal ya, sebisanya di Google Form itu di